Jangan menurunkan standar moral dengan sedikit bohong, sedikit menurunkan kualitas. Tidak ada kata lain kecuali saudara dan saya mendekat, melekat kepada Tuhan. Hukuman dosa tetap hukuman dosa. Kita harus tetap menanggungnya. Dan hukuman itu pasti, saudara-saudara sekalian. Upah dosa ialah maut. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bedanya saudara dan saya dengan Yesus itu hanya sedikit. Kalau Yesus itu sedikit makan, saudara dan saya sedikit-sedikit makan. Jadi nggak heran karena saudara dan saya banyak makan dan tidak terkontrol, nggak heran kita menimbun banyak penyakit di dalam tubuh saudara dan tubuh saya. Semuanya disikat. Tapi Yesus hanya sedikit makan. Bahkan dia sering berpuasa. Karena di firman Tuhan dikatakan jenis ini tidak bisa diusir hanya dengan doa, tapi harus doa dan puasa. Maka Yesus memiliki kuasa karena dia berpuasa, sedikit makan. Dan kita tambah gemuk, ada yang stroke, ada yang badannya tanpa terkontrol karena sedikit-sedikit makan. Itu bedanya. Jadi Yesus sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Yesus itu sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, maka firman Tuhan juga mengatakan ada banyak orang yang jatuh miskin karena banyak tidur. Sekali lagi, Yesus sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ya, di Amsal katakan melipat tangan sebentar, menguap sebentar, baring. Melipat tangan sebentar, menguap sebentar, tidur. Maka di Amsal dikatakan karena banyaknya tidur kita jatuh miskin, bocorlah atap. Bedanya Yesus dan saudara dan saya itu sedikit. Yesus sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi Yesus sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Yang kedua, Yesus sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Yang ketiga, Yesus itu sedikit-sedikit doa. Nah, kita sedikit doa. Saya ulang, Yesus sedikit-sedikit doa. Kita sedikit doa. Yesus mulai pelayanannya waktu dibaptis, dia mulai dengan doa. Maka ada suara yang dari atas, dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sampai dia memilih murid, dia berdoa. Dia bikin mujizat, dia selesai langsung berdoa. Ada banyak orang kalau sudah bikin mujizat, wow, petenteng gitu. Gayanya usir-usir setan pakai bahasa Inggris lagi. In the name of Jesus Christ, setan get out, go to hell gitu. Ya. Tapi Yesus malah menyendiri berdoa di tempat yang sunyi. Jadi orang banyak mencari Yesus. Kenapa? Yesus sedikit-sedikit berdoa. Waktu dia menghadapi tantangan yang berat, mau menanggung dosa manusia, di Taman Getsemani dia berdoa. Bahkan sampai dikatakan peluhnya seperti tetesan-tetesan darah. Dia berdoa. Sampai di atas kayu salib, dia akhiri hidupnya dengan doa. Dia berkata, ya Bapa, kuserahkan nyawaku. Sudah selesai, dia menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus itu sedikit-sedikit berdoa. Dimulai dengan doa, diawali dengan doa, di tengah-tengah dengan doa, diakhiri dengan doa.
Itu bedanya. Yesus sedikit-sedikit doa, kita sedikit doa. Maka nggak heran kita nggak mampu menghadapi kehidupan ini. Kita nggak mampu menghadapi tantangan hari-hari yang semakin berat. Kenapa? Karena kita sedikit berdoa. Ada hamba Tuhan senior mengatakan, banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Tapi kita mau belajar seperti Yesus. Kalau ada orang nyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Itu mesti kata contoh Tuhan Yesus. Dia sedikit makan, dia sering berpuasa, dia sedikit tidur, ya, tapi dia sedikit-sedikit berdoa. Sering berdoa, maka dia kuat menghadapi tantangan sedemikian beratnya pun kuat karena dia banyak doa. Nah, keluarga yang mau kuat, pelayanan yang mau kuat, kita mesti mencontoh Tuhan Yesus. Kita pasti kuat. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama seperti Tuhan Yesus, sehingga kita mampu menjalani hari-hari ini dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, ada cerita nyata tahun 1983 itu ada pesawat Korea Airlines yang dari Alaska mau menuju ke Korea. Setelah dia dari Amerika berhenti dulu di Alaska, mau pulang ke Korea Selatan, itu tahun 1983. Nah, waktu mulai tinggal landas, ternyata pilot itu tidak mengerti bahwa itu sudah melenceng 1,5 derajat. Tanpa sadar sudah mulai melenceng sedikit saja. Dan 100 mil berikutnya pilotnya juga belum tahu. Tapi lama dari sedikit masuk ke daerah Soviet Rusia. Dan di situ karena memasuki daerah udara orang lain, pesawat itu ditembak jatuh. Dan meninggallah 269 orang. Kenapa? Karena kecerobohan yang sedikit. Kita tidak bisa membiarkan yang sedikit, kita menurunkan standar moral kita yang dengan yang sedikit. Ya. Bohong sedikit, berzina sedikit-sedikit, porno sedikit, menurunkan kualitas sedikit. Kita bikin dosa, Tuhan kan pasti memaklumi. Kita mau masuk surga, tapi berkata, ya saya dosa sedikit-sedikit. Standar Allah nggak seperti itu. Dosa tetap dosa. Hukuman dosa tetap hukuman dosa. Kita harus tetap menanggungnya. Dan hukuman itu pasti, saudara-saudara sekalian. Upah dosa ialah maut. Mati selama-lamanya, terpisah selama-lamanya. Nggak bisa. Makanya perlu saudara dan saya jangan menurunkan standar moral dengan sedikit bohong, sedikit menurunkan kualitas, sedikit berzina, sedikit pornografi. Yang sedikit-sedikit itu harus kita singkirkan. Nah, gimana caranya? Supaya saudara dan saya kuat menghadapi tantangan yang sedemikian rupa ini. Tidak ada kata lain kecuali saudara dan saya mendekat, melekat kepada Tuhan. Karena kemampuan kita terbatas. Kita tidak mampu menghadapi tantangan yang sedemikian rupa. Kita tidak akan kuat tanpa kita mendekat, melekat kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dan 6. Dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apapun. Sama seperti ranting itu akan dibuang, lalu dikumpulkan orang dan dibakar. Yohanes 15 ayat 5 dan 6. Di luar Tuhan kita tidak akan mampu untuk menghadapi tantangan dosa yang sedemikian rupa di dalam dunia ini, saudara-saudara sekalian. Kecuali saudara datang melekat. Tuhan Yesus kasih contoh, dia itu melekat sama Bapaknya sehingga dia mampu menghadapi segala tantangan. Nah, hari-hari ini saudara dan saya perlu mendekat, melekat kepada Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa berbuah. Saudara dan saya bisa menghasilkan sesuatu yang bisa nikmati istimewa. Saudara dan saya mampu menghadapi tantangan yang luar biasa hari-hari ini. Di kantor, dosa bisa membuat kita jatuh. Di pelayanan, bisa saudara dan saya jatuh. Dimanapun kita bisa jatuh.
Tapi kalau kita mendekat, melekat, maka Roh Kudus itu yang akan memimpin saudara dan saya untuk mampu menghadapi tantangan sedemikian rupa. Sehingga yang sedikit standar moral kita tetap terjaga dengan baik. Kenapa? Karena waktu kita lemah, Tuhan yang akan menopang. Maka firman Tuhan mengatakan waktu kita mau jatuh, kita tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kita tahu bahwa kita ini butuh topangan dari Tuhan. Kadang-kadang kita bisa korupsi, menghalalkan segala cara. Karena kita ini menurunkan, toh saya harus demikian. Tapi kita tidak bisa, saudara-saudara sekalian. Kita mesti datang kepada Tuhan. Mendekat, melekat. Supaya saudara dan saya bisa menghasilkan buah. Kalau saudara tidak melekat, di luar Tuhan, saudara dan saya ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, saudara tidak bisa bikin apa-apa. Kecuali saudara dan saya ini datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolong aku, bimbing aku, pegang tangan hidupku, rumah tanggaku, keluargaku, pekerjaanku, supaya aku bisa sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang keras ini dengan pertolongan dan pimpinan-Mu. Bahkan ayat Alkitab mengatakan buah yang kita akan hasilkan itu di dalam Galatia 5 ayat 22 ayat sampai 23 mengatakan, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Wah, luar biasa. Sampai yang terakhir, yang ke-9, penguasaan diri. Itu luar biasa, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi ada kasih. Buah yang pertama itu kasih. Walaupun disakiti, walaupun dihina, saudara tetap dapat mengasihi. Sama seperti Yesus. Kalau rumah tangga menghadirkan Kristus, maka kita bisa saling menghargai, mengasihi. Suami bisa mengerti keberadaan istri. Istri bisa menghargai suami yang sudah berjerih lelah. Masing-masing tahu tanggung jawabnya, prioritasnya. Anak-anak bisa menghargai orang tua. Orang tua juga bisa menghargai anak-anak. Ada buah roh. Kalau kita mendekat, melekat, kita akan sukacita, ada damai, sejahtera, punya pengharapan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau ini ada dalam hidup saudara dan saya, kita tahu bahwa Tuhan saat ini mau menjamah hidup saudara dan hidup saya. Mendekatlah, melekatlah kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Carilah Tuhan, maka Tuhan akan engkau dapatkan. Nah, kekuatan yang luar biasa ini menjadi bagian saudara dan saya. Contoh Tuhan Yesus sekali lagi. Yesus sedikit-sedikit berdoa. Kita jangan sedikit berdoa. Belajar seperti Yesus, sedikit-sedikit berdoa. Yesus sedikit makan. Kita belajar sama seperti Dia, sedikit makan. Jangan sedikit-sedikit makan. Yesus sedikit tidur. Kita juga belajar seperti Dia. Supaya apa? Hidup kita ini terjaga. Dan itu tidak akan bisa terjadi kalau saudara dan saya tidak mendekat, melekat kepada Tuhan. Saudara mau berbuah? Menjadi suami yang mengasihi istri dan disayang istri. Anak-anak menghargai dan mencontoh papanya, mamanya. Oh, ini teladan yang luar biasa. Dan kalau itu ada, malam hari ini berkat Allah itu akan turun kepada saudara dan saya. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah. Yang membutuhkan uluran tangan kasih sayang Tuhan hari ini berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku mau mendekat kepadamu. Aku mau melekat kepadamu. Supaya aku kuat menghadapi tantangan yang ada di depan. Dan aku mampu menghasilkan buah Roh Kudus itu di dalam hidupku, di dalam pelayananku, di dalam pekerjaanku. Kiranya ini menjadi perenungan kita bersama. Kita boleh menjadi pribadi yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Saudara mau terima Tuhan Yesus malam hari ini. Saudara butuh kekuatan, minta kepada Tuhan Yesus. Dan Kristus akan campur tangan saat ini juga di dalam hidup saudara dan hidup saya. Mari kita sama-sama berdoa. Kemampuan kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita berdoa, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan berkat Allah yang sudah disiapkan hari ini. Kita berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Kita berdoa, saudara yang butuhkan uluran tangan kasih sayang Tuhan, hari ini juga, jam ini juga, terima Dia. Maka kekuatan yang luar biasa itu
akan Tuhan limpahkan dalam hidup saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara. Di luar itu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau belajar mencontoh Tuhan. Banyak doa, banyak puasa, mendekat, melekat kepada Tuhan yang penuh dengan kuasa itu. Yang hari-hari ini kami mengalami kelemahan, hari-hari ini kami letih lesu. Engkau sendiri yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Yang hari ini mengalami kelemahan tubuh, datang kepada Tuhan Yesus, dan hari ini juga Yesus akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau akan menjamah setiap orang yang hari ini mendengarkan firman-Mu dan mau terima Engkau sebagai Tuhan, sumber kekuatan dan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin.